inside your head. Bos Ducati kecewa berat dengan ulah tifosi saat Marc Marquez alami crash di sprint race MotoGP San Marino 2025. Gelaran MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano seharusnya menjadi pesta penuh euforia bagi publik Italia. Sorak-sorai tifosi, balapan sengit antar para pembalap top dunia, dan kemenangan besar yang diraih salah satu jagoan tuan rumah, Marco Bezzecchi, semestinya menghadirkan kebanggaan. Namun, suasana indah itu tercoreng oleh ulah sebagian tifosi yang dianggap tidak terpuji, khususnya ketika menyikapi insiden yang menimpa Marc Marquez. Marquez, pembalap yang kini membela Ducati Lenovo Team, datang dengan semangat tinggi setelah serangkaian performa gemilang di musim 2025. Start dari posisi keempat, The Baby Alien langsung menunjukkan kelasnya. Dalam beberapa lap, ia mampu merangsek ke posisi kedua dan menempel ketat Marco Bezzecchi yang memimpin balapan. Pertarungan keduanya menjadi pusat perhatian ribuan penonton di tribun. Ketegangan semakin terasa ketika Marquez akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi. Atmosfer berubah seketika. Sang juara dunia 8 kali itu melesat memimpin lomba, membuat balapan semakin dramatis. Namun, nasib sial tak bisa dihindarkan. Beberapa lap setelah mengambil alih posisi pertama, Marquez kehilangan kendali di salah satu tikungan cepat. Motor Ducati Desmosedici GP25 yang ia tunggangi terhempas ke gravel, dan Marquez harus mengakhiri balapan lebih awal. Bagi banyak penggemar netral, momen itu menimbulkan keheningan. Tetapi sayangnya, sebagian tifosi di tribun justru bersorak kegirangan ketika melihat rival mereka terjatuh. Suasana yang seharusnya diwarnai rasa simpati berubah menjadi sorakan penuh ejekan. Adegan itu terekam kamera, dan menjadi sorotan besar setelah balapan. Davide Tardozzi, direktur tim Ducati Lenovo, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan raut wajah serius, ia menegaskan bahwa sikap sebagian tifosi itu tidak mencerminkan sportivitas yang semestinya dijunjung tinggi di dunia balap. Saya benar-benar merasa malu dan kecewa. Marc Marquez adalah pembalap kami. Ia mengendarai motor Ducati, motor kebanggaan Italia. Apapun yang terjadi, ia sedang berjuang untuk membawa kejayaan bagi pabrikan ini. Melihat ada orang-orang yang bersorak gembira saat dia jatuh, sungguh menyakitkan. Itu bukan semangat olahraga yang kami banggakan, ujar Tardozzi dengan nada penuh emosi. Menurutnya, balapan selalu menyimpan risiko besar. Setiap pembalap mengambil risiko nyawa di lintasan demi memberi pertunjukan terbaik. Karena itu, ketika seorang pembalap terjatuh, hal pertama yang seharusnya muncul adalah rasa simpati, bukan ejekan. Marc sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menyalip, ia memimpin, dan ia ingin menang demi Ducati. Namun insiden bisa terjadi kapan saja. Bukannya mendukung, sebagian orang malah mengejek. Ini jelas melukai hati kami, tambah Tardozzi. Balapan sprint itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, disusul Alex Marquez di posisi kedua, dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Kemenangan Bezzecchi memang layak dirayakan, karena ia tampil konsisten sejak awal balapan. Namun, bayangan insiden sorakan tifosi membuat euforia kemenangan terasa sedikit tercoreng. Bagi Marc Marquez, meski kecewa karena gagal menyelesaikan balapan, ia tetap mendapat apresiasi besar dari tim. Ducati menilai perjuangan Marquez di lintasan menunjukkan dedikasi luar biasa, bahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan. Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa olahraga, terutama balap motor, bukan hanya soal rivalitas di lintasan. Lebih dari itu, ia adalah panggung di mana semangat sportivitas, rasa hormat, dan kemanusiaan harus selalu dijunjung tinggi. Ducati berharap kejadian di Misano ini bisa menjadi pelajaran bagi tifosi untuk tidak mengulang kesalahan serupa di masa depan. Sorak-sorai tifosi seharusnya menjadi energi positif, bukan pisau yang melukai hati pembalap dan tim. Kami ingin semua orang mendukung dengan semangat sportivitas, bukan kebencian, tutup Tardozzi. Dengan nada emosional, pesan itu terasa jelas. Kemenangan sejati dalam olahraga bukan hanya soal siapa yang pertama melewati garis finish, tetapi juga bagaimana rasa hormat tetap dijaga, bahkan di tengah rivalitas paling sengit sekalipun. Marc Marquez bikin gigi dalinya keringat dingin. Drama menegangkan praktis MotoGP Misano 2025. Sirkuit Misano, Italia, kembali jadi saksi betapa Marc Marquez mampu menghadirkan drama menegangkan yang membuat seluruh padek Ducati, termasuk sang general manager, gigi dalinya, tak bisa tenang. Pada sesi praktis MotoGP Misano 2025, Jumat sore itu, atmosfer di lintasan benar-benar panas.
semua mata tertuju pada satu nama, Marc Marquez. Sejak awal sesi, Marquez menunjukkan performa yang konsisten. Ia menunggangi Ducati Desmos edisi GP25 dengan gaya khasnya yang agresif namun penuh kalkulasi. Setiap kali keluar tikungan, motor seakan menempel ke aspal, meluncur dengan kecepatan dan kestabilan yang membuat lawan-lawannya terdiam. Namun ketegangan baru benar-benar memuncak ketika memasuki menit-menit akhir sesi praktis. Di sisa 5 menit terakhir, hampir semua pembalap besar keluar dengan ban baru, mencoba mencetak catatan waktu terbaik. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia dengan melesat cepat dan mencatat waktu yang sempat menyalip catatan Marquez. Tak lama, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing juga tampil menggila. Pembalap Italia itu menggeber motornya hingga batas maksimal, membuat tribun penonton yang dipenuhi fans lokal bergemuruh. Franco Morbidelli pun tak mau ketinggalan, ikut menekan catatan waktu hingga berada di papan atas. Situasi itu membuat jalannya sesi seperti duel habis-habisan. Marquez, yang sempat tergusur dari posisi puncak, terlihat tetap tenang di atas motor. Namun di pedok, ekspresi gigi Dalinya benar-benar berubah. Manajer Ducati itu tampak gelisah, bahkan sampai keringat dingin menetes di pelipisnya. Semua tahu, corner speed Marquez adalah senjata rahasia yang tidak bisa dianggap remeh. Meski lawan-lawannya menggempur dengan catatan waktu cepat, Marquez selalu punya cara untuk kembali mendominasi. Dan benar saja. Dengan sisa waktu sekitar 3 menit, Marquez keluar lintasan lagi. Pada sektor pertama, ia sudah mencatat split time tercepat. Ketika melewati sektor kedua, penonton mulai bersorak histeris. Di sektor ketiga, catatan waktunya sedikit tertinggal, namun aksinya di tikungan cepat Misano membuatnya kembali unggul. Pada tikungan terakhir, gaya khas elbow down Marquez muncul, motor seakan meluncur di garis tipis antara kecepatan dan kehilangan grip. Saat melewati garis finish, layar timing menunjukkan angka 1 menit 30,480 detik. Hasil itu mengembalikan Marquez ke posisi teratas, sekaligus membuat pedok Ducati campur aduk antara lega dan khawatir. Gigi Dalinya, meski bangga dengan performa pembalapnya, tetap terlihat menahan napas. Bagaimana tidak, apa yang dipertontonkan Marquez bukan hanya kecepatan semata, tapi mental baja yang tidak terguncang meski ditekan dari segala sisi. Di akhir sesi, Marco Bezzecchi harus puas di posisi kedua, terpaut tipis dari Marquez. Franco Morbidelli menyusul di posisi ketiga, sementara Francesco Bagnaia berada di posisi keempat. Selisih waktu di antara mereka sangat tipis, menandakan betapa sengitnya persaingan musim ini, terutama di kandang para pembalap Italia. Bagi Marquez, hasil ini lebih dari sekadar menjadi yang tercepat di praktis. Ini adalah pesan keras bahwa dirinya tetap menjadi momok menakutkan, bahkan ketika menghadapi rival-rival tangguh dengan motivasi ekstra di tanah kelahiran mereka. Bagi Gigi Dalinya, meski bisa sedikit tersenyum karena Ducati masih tampil superior, ada rasa was-was yang sulit ditutupi. Corner speed Marquez terbukti jadi senjata pamungkas yang bisa membalikan keadaan dalam hitungan detik. Drama di sesi praktis Misano ini seolah menjadi prolog dari balapan akhir pekan yang dipastikan akan berlangsung penuh tensi. Para penggemar MotoGP kini semakin tidak sabar menunggu. Apakah Marquez akan mampu mengulang dominasinya di race, atau justru para pembalap Italia seperti Bagnaia, Bezzecchi, dan Morbidelli yang akan berjaya di depan publik sendiri? Satu hal yang pasti, atmosfer panas di Misano baru saja dimulai. Dan Marc Marquez, dengan segala keajaiban corner speed serta mental juaranya, kembali membuktikan mengapa ia dijuluki sang gladiator di lintasan MotoGP. CEO Ducati bangga meski Marc Marquez hanya podium kedua di MotoGP Catalan 2025. Balapan utama MotoGP Catalan 2025 menghadirkan drama yang penuh emosi, terutama bagi tim Ducati Corse. Sang CEO, Claudio Domenicali, menyampaikan rasa bangganya meskipun Marc Marquez hanya finish di posisi kedua setelah bertarung sengit sepanjang jalannya lomba. Bagi Domenicali, podium ini bukanlah sebuah kekecewaan, melainkan bukti nyata bahwa Marquez tetap membawa kejayaan bagi Ducati di musim 2025 yang sudah nyaris sempurna. Sejak lampu start padam, sorakan ribuan penonton di sirkuit de Barcelona Catalunya menggema begitu Marc Marquez yang start dari grid ketiga langsung menyodok ke depan. Dengan determinasi khasnya, ia menunjukkan agresivitas tinggi dan menguasai jalannya balapan pada beberapa lap awal. Momentum itu sempat membuat publik yakin, Marquez akan kembali mencatatkan kemenangannya. Namun,
Seperti sebuah kisah penuh kejutan, sang adik Alex Marquez berhasil tampil luar biasa. Dengan strategi matang dan keberanian menyalip di momen krusial, Alex mengambil alih pimpinan lomba dan tak pernah lagi melepaskannya hingga garis finish. Akhirnya, balapan ditutup dengan kemenangan Alex Marquez, disusul Marc Marquez di posisi kedua, dan Enea Bastianini yang kali ini membela KTM Tech3, melengkapi podium di tempat ketiga. Bagi sebagian orang, posisi kedua mungkin terlihat sebagai sebuah kegagalan kecil bagi seorang juara dunia seperti Marc Marquez. Namun tidak bagi Claudio Domenicali. Dalam pernyataannya selepas balapan, Domenicali justru memuji kerja keras dan konsistensi luar biasa yang ditunjukkan sang bintang. Ia menekankan bahwa hasil di Catalunya hanyalah potongan kecil dari perjalanan musim yang sangat gemilang. Dengan nada bangga, Domenicali mengingatkan bahwa berkat Marc, Ducati sudah memastikan gelar juara konstruktor MotoGP 2025 lebih awal. Tidak hanya itu, gelar juara dunia pembalap juga tinggal menunggu momen penguncian resmi, karena keunggulan poin Marquez sudah tidak lagi terkejar oleh para rivalnya. Bagi kami, ini bukan soal menang atau kalah di satu balapan. Yang lebih penting adalah perjalanan sepanjang musim, dan Marc telah membawa kami ke puncak. Ducati sudah mengamankan gelar konstruktor, dan gelar pembalap juga hanya soal waktu. Itu adalah pencapaian besar yang membuat seluruh tim merasa bangga, ujar Domenicali dengan penuh emosional. Ucapan itu menggambarkan dengan jelas betapa Ducati tidak sekadar melihat hasil satu balapan, tetapi memandang musim ini secara keseluruhan. Sejak awal tahun, Marc Marquez memang tampil begitu dominan. Adaptasinya dengan Desmosedici GP25 berjalan mulus, bahkan lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Dari berbagai trek dengan karakter berbeda, ia selalu mampu tampil konsisten, entah di lintasan cepat, tikungan teknis, bahkan ketika kondisi cuaca berubah-ubah. Kisah di Catalunya hanyalah bukti bahwa MotoGP tetap penuh dengan dinamika. Alex Marquez yang tampil sebagai juara juga menunjukkan betapa persaingan di lintasan tidak bisa diprediksi. Bagi Marc, podium kedua bukanlah kekecewaan, melainkan motivasi tambahan untuk segera mengunci gelar juara dunianya. Publik ini bertanya-tanya, di sirkuit mana Marc akan memastikan mahkota gelarnya? Apakah di Misano, Motegi, atau mungkin di Mandalika? Satu hal yang jelas, rasa bangga yang ditunjukkan Claudio Domenicali menjadi cerminan dari seluruh tim Ducati Corse. Mereka melihat Marc Marquez bukan hanya sebagai seorang pembalap bintang, melainkan simbol kekuatan baru Ducati di era modern MotoGP. Musim 2025 sudah membuktikan bahwa keputusan merekrut Marquez adalah langkah tepat yang mengubah peta persaingan. Dengan penuh keyakinan, Domenicali menutup pernyataannya, Marc adalah pejuang sejati. Dimanapun dia akan mengunci gelar, itu akan menjadi momen yang membanggakan, bukan hanya bagi Ducati, tetapi juga bagi semua pecinta MotoGP. Dan kini, seluruh dunia balap menantikan babak selanjutnya. Sementara Alex merayakan kemenangannya di Catalunya, Marc Marquez hanya perlu menunggu satu kesempatan lagi untuk mengukuhkan dirinya sebagai Raja MotoGP 2025. Marc Marquez podium kedua di MotoGP Catalan 2025, Davide Tardozzi sudah menduga hasil itu. Balapan utama MotoGP Catalunya 2025 benar-benar menghadirkan drama yang membuat jantung para penggemar berdegup kencang. Ribuan pasang mata menyaksikan duel sengit antara kakak beradik, Alex dan Marc Marquez, yang seakan menegaskan bahwa MotoGP bukan hanya sekadar balapan mesin, melainkan juga pertarungan hati, mental, dan strategi. Sejak lampu start padam di sirkuit Barcelona Catalan, Marc Marquez yang memulai dari posisi ketiga langsung menggebrak. Dengan agresivitas khasnya, ia tak menunggu lama untuk merebut posisi terdepan. Dukungan penonton bergemuruh, sorak-sorai seakan mengiringi setiap tikungan yang ia lewati. Namun, momen itu tidak bertahan lama. Alex Marquez, adiknya sendiri, menunjukkan performa luar biasa. Dengan ketenangan dan determinasi, Alex berhasil menyalip sang kakak, menciptakan duel emosional yang membuat suasana tribun semakin panas. Beberapa lap berlangsung penuh tensi. Marc mencoba menekan, menyalip di titik pengereman keras, bahkan sempat menyentuh batas lintasan. Tetapi Alex begitu solid. Ia tidak goyah sedikit pun, seolah sudah mempelajari setiap pergerakan Marc sepanjang akhir pekan. Perlahan tapi pasti, Alex membuka jarak dan menjaga ritme balapan dengan konsistensi yang sulit ditandingi. Hingga garis finish, Alex Marquez melintasi lebih dulu dan mencatat kemenangan bersejarah di Catalunya. Kemenangan ini terasa begitu istimewa, bukan hanya karena Alex mampu menaklukkan rival tangguh, tetapi juga karena lawan terbesarnya kali ini adalah kakaknya sendiri.
Marc Marquez pun harus puas di posisi kedua, sementara podium ketiga diamankan oleh Enea Bastianini dari tim Tech Trek KTM, yang juga tampil sangat impresif. Di balik hasil itu, Direktur Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengaku sama sekali tidak terkejut. Menurutnya, skenario Marc finish di posisi kedua sudah ia prediksi sejak awal. Bagi Tardozzi, Alex memang tampil lebih kuat sepanjang akhir pekan, dan Marc tidak menunjukkan tanda-tanda akan memaksakan diri untuk memenangi balapan ini dengan segala cara. Jika Marc menang di Catalunya, dia hampir pasti mengunci gelar lebih cepat, mungkin bahkan di Misano. Tapi saya melihat dia memilih untuk bermain lebih sabar. Dia tahu bahwa peluang juara dunia itu sudah berada di tangannya. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menguncinya, mungkin di Motegi atau bahkan Mandalika, ujar Tardozzi dengan ekspresi tenang namun penuh keyakinan. Ucapan Tardozzi bukan tanpa alasan. Sebab sehari sebelumnya, Marc sudah membuktikan dominasinya dengan menjuarai sprint race. Kemenangan di sprint itu mempertegas betapa cepat dan konsistennya sang juara dunia 8 kali tersebut. Namun di balapan utama, strategi Marc terlihat sedikit berbeda. Ia lebih berhitung, lebih sabar, seakan ingin menunjukkan bahwa kejuaraan dunia bukan hanya tentang memenangkan setiap race, tetapi tentang mengendalikan keseluruhan musim. Emosi penonton bercampur aduk. Ada yang kagum pada Alex karena berhasil menaklukkan kakaknya, ada pula yang terharu melihat Marc yang kali ini memilih jalan berbeda. Bukannya menyerang habis-habisan seperti biasanya, ia justru memberi ruang bagi adiknya untuk bersinar di hadapan publik tuan rumah. Momen ini menjadi salah satu gambaran paling emosional dalam sejarah MotoGP modern. Pertarungan kakak adik di level tertinggi olahraga balap motor dunia bukan hanya menghadirkan tontonan luar biasa, tetapi juga menyentuh sisi terdalam manusia, persaudaraan, rivalitas, dan kebanggaan keluarga. Kini, setelah Catalan, perhatian pun beralih ke seri-seri berikutnya. Dengan konsistensi kecepatan yang dimiliki Marc Marquez, banyak pihak yakin gelar juara dunia MotoGP 2025 sudah hampir pasti berada dalam genggamannya. Pertanyaannya hanya satu, di sirkuit mana Marc akan mengunci gelar itu? Apakah ia akan melakukannya lebih cepat di Motegi, atau memilih momen spesial di Mandalika, Indonesia, di hadapan lautan penggemar yang selalu mengidolakannya? Yang jelas, balapan Catalan ini telah meninggalkan kisah emosional yang akan sulit dilupakan. Alex Marquez meraih kemenangan besar dalam karirnya, Marc Marquez kembali menunjukkan sisi bijaknya sebagai pembalap, dan Davide Tardozzi sekali lagi membuktikan ketajamannya dalam membaca jalannya kejuaraan. MotoGP 2025 terus memanjakan penggemarnya dengan cerita yang tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang drama, strategi, dan emosi yang membakar.